Keplindus loh. Sedangkan larung kepala kerbau ini tradisi ini sudah berjalan dari saat dulu masih berbentuk kerajaan ataukah saat sudah menjadi Kabupaten Jepara? Larung kerbau itu kan bermula dari sebuah peristiwa ya, pada saat Bupati Jepara atau Bupati Jepara itu dijabat oleh Citrosumo 7 waktu itu ya. Itu yang Bupati pertama? Bukan, ketujuh sudah. Sudah ketujuh. Ketujuh tahun 1855 sekitar sana. Pada zaman era Belanda. Kemudian waktu itu ada kejadian beberapa pejabat itu sedang akan menuju Karimun Jawa, tapi kemudian setelah sampai ke seputaran Pulau Panjang tiba-tiba ada badai, kemudian akan tenggelam mereka itu, karena kemudian diamuk gelombang dengan angin tiba-tiba. Nah, kemudian mereka diselamatkan oleh dua orang tokoh yang waktu itu konon memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Itu yang pertama adalah Ronggo Mulyo, itu tokoh dari dulu belum Ujung Batu namanya ya, itu Teluk Jepara itu. Kemudian yang kedua adalah Encek Lanang, beliau ada di Kauman, yang tinggal di Pulau Kelor atau di Pantai Kartini sekarang. Itu dulu pulau. Itu dulu pulau. Nah, terpisah dengan dataran Jepara. Waktu itu kemudian tolong kemudian bisa selamatkan. Setelah diselamatkan kemudian mereka mungkin mau ya, waktu diamuk gelombang itu kan orang kemudian membayangkan, nek saya selamat saya akan seperti ini, nek saya tidak mati saya akan seperti ini. Nah, salah satunya adalah kemudian bersyukur pada Tuhan. Nah, bentuknya itu kemudian yang pertama seneng-seneng, itu payangan itu. Kemudian yang kedua larungan kepala kerbau. Akhirnya kemudian menjadi tradisi kepala kerbau sampai saat ini. Kemudian itu dikisahkan, cerita-cerita itu ada di media Belanda waktu itu, diceritakan kemudian 100 sekian tahun kemudian baru diceritakan oleh media Belanda. Sekitar mungkin 30-an tahun ya, dari 55 kemudian menjadi 1855. Itu sebuah media yang nama Slompret Melayu itu kemudian bercerita tentang Laumban itu 1885. Nah, dari peristiwa itu kemudian dipilih ya waktu yang tepat. Kalau mungkin dulu waktu mereka kecelakaan atau gantam gelombang kan tidak tepat 1 minggu setelah Lebaran. Baru kemudian dipilih waktu yang tepat, bagaimana dihubungkan yang pertama pasti dengan kondisi sosial masyarakat di sana, seorang nelayan, kemudian tingkat religiusitas wong Jepara yang demikian kuat sejak zaman dulu. Kemudian akhirnya dipilih larungan yang maknanya adalah ucapan syukur kepada Tuhan itu. Itu dilakukan 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian terus menerus dilakukan sampai sekarang. Saat ini proses larungan tepat pukul 5:54 menit di Laut Jawa Jepara. Aku video deh. Di kan kubah deh. Akalmu kubah deh. Ya, seberang silakan agak lebih dulu Pak. Silakan diputari dulu, diputari. Oke, siap. Mohon izin Pak Camat, saat ini proses larungan sudah dilaksanakan. Demikian, apakah bisa dikopi? Mas Koden Manitar. Masuk, silakan yang panggil Koden. Ini nanti dari tim SR 1 dan SR 2 ini jadi satu, nanti saya pindah 1 personil ke Politerin, begitu berarti. Oke, ini sudah Ong 2 jangan nggak mumpuni, nggak bisa proses memutari larungan yang kita lakukan saat ini. Ada
5 perahu karet, 1 yang membawa teman-teman proses larungan, 1 dari Disub, 1 dari Polair, 1 Basarnas, dan 1 perahu politelin dari BPBD Jepara sedang melakukan proses pengawalan terhadap larungan ikan sawalan di Kabupaten Jepara. Mereka menghormati keyakinan saudara-saudara Hindu sapi itu ya. Kemudian dia mengorbankan larungan pakai kerbau, tidak sapi. Sama seperti orang-orang di Kudus, dia menganggap sapi itu lebih sesuatu yang lain karena dihargai oleh umat beragama lain. Itu penghargaan yang harusnya kemudian itu menjadi inspirasi bagi kita. Ketika kita hidup dalam perubahan, sikap kita bagaimana sih kayak gitu. Nah, itu diajarkan oleh Ki Ronggo Mulyo dengan Encik Lanang itu. Hebatnya orang zaman dulu. Jadi menghormati keyakinan orang lain. Walaupun dia bisa saja saya sebagai orang yang kuat, yang berkuasa, dan saya korbankan sapi. Suka-suka gue gitu. Suka gue. Tapi tidak, dia mempertimbangkan kelompok minoritas yang ada di sana. Nah, itu sebagai salah satu pembelajaran ya. Kemudian dia menganggap bahwa dengan larungan itu tidak kemudian sesaji kepada sirik atau kepada setan atau kepada Belanda. Itu dimensinya ada ucapan syukur pada Tuhan. Nah, ucapan syukur pada Tuhan itu kemudian memang menjadi tradisi dari nelayan ya. Tidak hanya di Jepara, bisa nanti akan ada lomban di Juwana, lomban di Pati, lomban di sepanjang Pantura ya, pantai Pantura.